Ya, dulu kan katanya ada yang ngomong kalau anak kamu dibawa ke tempat mertua saya ya yang di Semarang, katanya nggak bakal hidup gitu, katanya begitu. Saya takutnya juga begitu, makanya saya nggak pernah saya kebawa ke tempat orang tua saya. Keluhannya gimana Bu? Tadi saya kurang jelas, suaranya berisik banget gitu. Keluhannya gimana Bu? Keluhannya sering sakit itu perutnya sering kembung, terus sering mencret, kadang panas, kadang enggak sih. Terus itu kalau itu ngelilir tuh seringnya kan tuh kayak marah-marah gitu, kelindur. Terus anaknya tuh nggak mau sama orang, mesti maunya sama saya. Kalau itu udah 2 tahun, udah mau 3 tahun, ngomongnya belum bisa, belum jelas. Jadi kayak tantrum gitu, gimana sih? Anaknya seringnya marah-marah. Jadi ada karepnya tapi nggak bisa ngomongnya. Itu anak ketiga, anak yang satu kamar kedua udah nggak ada. Itu berarti sering Bu ya, tuh gangguan BAB-nya mencret, panas itu sering terjadinya Bu? Iya. Kalau bapaknya jarang pulang atau gimana Pak? Bapaknya ya sebulan kali, kadang sebulan. Kadang sebulan kali, kadang 2 bulan. Kalau disuruh pulang ya pulang sih biasanya. Oh iya. Jadi gini Bu, Pak ya, kita ngobrol-ngobrol dulu Pak ya, Bu. Ya. Kalau sistem pengobatan saya itu, jadi setiap penyakit itu pasti ada hubungannya dengan akhlak, perilaku. Tapi mohon maaf ini Bu ya, Pak ya. Mohon maaf sebelumnya ya. Ya, nggak apa-apa ya. Saya menggurui, bukan saya sok suci atau gimana, saya juga belum tentu gitu ya. Intinya itu bahwa apapun yang terjadi dengan diri kita itu pada hakikatnya itu akibat buah tangan kita sendiri gitu. Tetapi apabila itu terjadi pada anak kecil yang belum balik, itu biasanya itu akibat mungkin perilaku atau sifat orang tuanya gitu. Biasanya seperti itu, terjadilah ke anak gitu. Contohnya seperti ini. Di saat anak misalnya kena amandel, nggak sembuh-sembuh, udah diobatin ke dokter, kamu lagi amandelnya misalnya gitu ya. Itu tuh akibat mungkin kita kalau bertengkar, cekcok itu di depan anak gitu. Seperti itu contohnya aja. Tetapi kalau dalam sistem pencernaan, kayak misalnya anak itu sering BAB mencret, tapi biasa BAB sulit nggak Bu? Kadang-kadang sulit nggak BAB-nya? Enggak sih, seringnya sehari mesti sekali. Sehari tuh mesti berak. Cuma kalau kadang tuh bener juga biasa, wajar biasa. Cuma kadang tahu-tahu ntar mencret, perutnya kembung mencret, tapi kadang cuma sehari sih cuma encer gitu seringnya, nggak gelondongan gitu. Kalau saya lihat itu Bu, itu bener enggaknya mungkin ibu dan bapaknya yang tahu ya. Jadi itu biasanya itu akibat komunikasi ibu sama bapaknya itu kurang baik. Jadi misalnya gini, kalau bertengkar, kalau ada masalah itu komunikasinya tuh kurang bertengkar udah aja gitu, nggak ada minta maaf, nggak ada penyelesaian gitu kadang. Ya, pancen. Itu biasanya seperti itu, tapi ya mohon maaf. Iya, gitu, ya kan? Pancen ya. Bener. Oskadon pancen. Oh iya. Itu pasti orang yang kayak gitu kebanyakan pasti begitu Bu, ke anak yang masih belum balik gitu. Mengapa anak kadangan panas, sering panas, itu kadangan sering jengkel yang sering dipendam, entah ibunya entah bapaknya. Iya, sering banyak. Ya pancen Pak, bener, saya pendem jengkel karo bapak Janokil. Jadi kalau ibu anaknya ingin sehat, nggak sakit-sakitan. Kalau sakit pasti ya cara berpikir ibu berubah gitu. Jadi jengkel boleh, marah boleh gitu ya. Komunikasi nggak baik boleh, tapi jangan berlarut gitu. Jangan berlarut. Kalau bapaknya nggak ada penyelesaian di saat ada cekcok, ibunya lah duluin minta maaf ataupun bapaknya gitu. Itu harusnya, itu demi anak gitu. Kalau misalnya ada kejengkelan dari sifat bapaknya ataupun sebaliknya, ibu juga nggak boleh istilahnya itu banyak disimpan, udahnya dibuang aja lah, udah yang penting bapak mah doain lagi kerja di Jakarta, di usaha gitu aja, jangan terlalu banyak disimpan gitu. Dan yang ketiganya kalau saya lihat itu ibu dengan bapaknya itu sesuatu keyakinannya harus dirubah gitu.
Karena apa yang kita yakini pasti itu akan terjadi. Misalnya seperti ini, trauma, bisa disebut trauma. Anak 3 kata ibu ya, udah 3 ya, yang 2 udah meninggal. Ya, yang 2 udah meninggal. Itu nanti lama kelamaan akan tercipta suatu pikiran atau kepercayaan di dalam diri. Pasti apakah anak saya yang ketiga ini kalau sakit nanti wah takut meninggal nggak ya, pasti gitu, ketakut-takutan. Bener nggak Bu? Pak? Iya. Bener ya. Jadi, takut ya. Itu dirubah Bu, dirubah cara pikir ibu, dirubah cara pikir ibu bahwa hidup dan matinya manusia itu ketentuan Allah gitu, ketentuan Allah. Harus dirubah. Ya kan, tapi saya trauma Pak. Iya pasti trauma. Bisa ngilangin trauma itu. Jadi ketakutan terus, jadinya saya pikirannya takut terus gitu kalau lagi sakit anaknya. Jadi karena kan ibu sama bapaknya itu istilahnya itu kan kita ini muslim Bu ya, kita ini muslim. Jadi panduan kita hidup itu kan Al-Quran ya, kita itu Al-Quran. Jadi selama ada orang berpandangan nanti anak kamu begini, nanti begini, selama itu tidak ada sesuatu yang pasti atau nggak jelas, jangan diyakini gitu. Karena keyakinan itu akan menjadi suatu doa yang akhirnya kenyataan gitu loh Bu. Seperti itu, paham kan Bu? Jadi dirubah cara pikirnya gitu. Hidup mati itu ketentuan Allah gitu aja. Jadi jangan terlalu terpikir di saat anak sakit, wah nanti anak saya nanti kayak yang pertama, kedua enggak ya gitu. Seperti itu. Ataupun misalnya ibu nanti pergi ke suatu tempat, kalau misalnya pulang kampung atau kemana nanti bisa meninggal anaknya, itu sesuatu yang nggak masuk di akal gitu kayak gitu itu. Tapi mengapa bisa kejadian? Mengapa bisa kejadian? Karena kitanya itu yakin gitu. Seperti gini, seseorang yang ketiban cicak, plok, sial katanya. Karena kitanya yakin ya sial gitu kan. Tapi kejadiannya di Jerman nggak akan terjadi karena orang Jerman nggak percaya itu gitu. Contohnya seperti itu aja gitu. Ya ini mah mohon maaf gitu ya. Seperti itu. Iya nggak apa-apa Pak. Ya yang benar pancen. Oskadon pancen. Oh iya. Benar pancen. Jadi tapi ngilangin sayanya takut trauma itu kayaknya gimana, nggak bisa. Saya bener-bener kayak takut gitu. Jadi untuk menambah kita itu keyakinan, ketebalan keyakinan, ibu harus lebih menjaga sholatnya, berbanyak istighfar, dekatkan diri kepada yang kuasa. Insya Allah hati akan menjadi tenang. Percaya kepada Allah. Hidup mati itu keputusan Allah kan gitu aja. Jadi nggak terlalu gimana ya. Kalau anak sakit ya diobati aja secara ini, jangan terlalu berpikiran jauh gitu. Intinya seperti itu. Halo Pak, kayak gitu Pak. Gimana? Kira-kira masuk nggak itu Pak? Itu sih kalau sistem pengobatan saya itu seperti itu gitu. Kalau misalnya menurut Bapak emang kalau terlalu dipikirin sih Pak. Iya. Jadi emang jadi pikiran begitu. Saya juga mikirin begitu. Iya. Jadi kalau bisa itu jangan terlalu terpikirkan oleh sesuatu yang itu kalau hal-hal kayak gitu tuh nggak ada landasannya. Maaf gitu. Sebentar nih, anaknya lagi ngompol, mau gantiin ngompol dulu sebentar. Iya nggak apa-apa. Jadi jangan terlalu dipikirkan gitu Pak. Jadi sama ibu. Saya mikirnya begitu juga. Iya. Gimana kalau terjadi lagi kayak yang dulu-dulu gitu, saya juga mikirnya begitu Pak. Jadi emang jadi pikiran juga. Bisa jadi soal nanti. Iya gitu. Jadi apa yang kita yakini, yang kita takuti itu akhirnya itu akan menjadi suatu sugesti di dalam pikiran kita di alam bawah sadar gitu Pak. Kayak misalnya sejenisnya itu kayak santet gitu. Santet kan ada beberapa macam jenis ya. Santet visualisasi ada, santet santet teror ada gitu. Santet teror itu seperti ini Pak. Misalnya rumah Bapak nih atau tempat dilemparin bungkusan misalnya. Padahal bungkusannya nggak ada apa-apanya gitu. Akhirnya ketemu nih bungkusan nih, isinya ada tanah, kayaknya tanah kuburan atau apa. Akhirnya kita yakin, wah ini kayaknya ada guna-guna saya nih. Padahal nggak ada apa-apa pun karena pikiran kita itu akhirnya itu saking yakinnya, saking takutnya, jadi kayak orang kena santet gitu. Seperti itu Pak. Iya, jadi intinya itu jangan terlalu mudah percaya, meyakini sesuatu yang memang di dalam Al-Qur'an juga bertentangan gitu. Seperti ke suatu tempat gitu nantinya bakal meninggal gitu.
Itu istilahnya nggak masuk akal gitu kan gitu. Misalnya ke tempat apa gitu, kecuali memang ke tempat curang atau apa ya iya gitu. Yang membahagiakan gitu. Saya mohon maaf nih. Karena saya dulu kan katanya ada yang ngomong kalau anak kamu dibawa ke tempat mertua saya ya yang di Semarang, katanya nggak bakal hidup gitu, katanya begitu. Saya takutnya juga begitu, makanya saya nggak pernah saya kebawa ke tempat orang tua saya. Jadi hidup mati itu ketentuan Allah gitu. Yakini seyakin-yakinnya gitu. Jadi jangan sampai hati kita itu ada sesuatu kecemasan gitu. Bahkan misalnya ya bukan ngedoain meninggal aku pun bukan karena hal seperti itunya gitu. Karena aku udah waktunya aja gitu loh. Bukan karena hal seperti itu. Kecuali nih Pak ya, kecuali mungkin dulunya kita itu mungkin ada perjanjian, ada pernah melakukan ritual-ritual tertentu misalnya gitu, yang membuat anak seperti itu atau bagaimana, itu bisa jadi karena itu kesalahan kita dulunya gitu. Mungkin mohon maaf contoh gitu, misalnya ya contoh pesugihan misal gitu kan, pesugihan atau ada apa perjanjian gitu yang membuat anak kita seperti itu bisa jadi. Tapi kalau kita nggak ada melakukan hal-hal seperti itu, nggak harus dipercayain gitu. Iya, pakai baju Gitu aja. Jadi kalau misalnya kita ada melakukan hal-hal seperti itu, tinggal kita tobat gitu aja. Yang begitu, cuman kata orang-orang yang itu katanya perjanjian mertua bapak saya gitu loh katanya, tapi ditimpakan ke saya gitu loh. Emang itu pengaruh juga bagaimana bisa apa? Kalau hal-hal seperti itu Pak, kalau bapaknya mempercayai bisa ngaruh. Tapi kalau bapaknya nggak percaya, nggak ngaruh juga gitu. Itu kalau bapaknya semakin meyakini, itu kan ada disebut jinasah. Jinasah itu sesuatu ilmu yang mungkin perjanjian dengan jin yang akhirnya menurun ke anak gitu. Seperti gini, ada orang pinter nih, bapaknya bisa ngobatin, bisa apa, kadang anaknya indigo kan, bisa ngelihat tanpa dia belajar gitu. Itu kan turun gitu, secara tidak jinasah gitu. Makanya nanti sebelum saya mendoakan anak bapak, saya juga mendoakan ibu sama bapaknya dulu gitu. Supaya misalnya kalau ada perjanjian, hal-hal seperti itu bisa memutuskan gitu loh, memutuskan hal-hal seperti itunya gitu. Dan pun nanti dirubah cara pikir bapak sama ibunya. Satu itu, yang keduanya komunikasinya harus lebih baik gitu ya, demi anak tuh ya, komunikasinya lebih baik, jangan menyimpan apa jengkel yang dipendam gitu, itu aja, entah ibu entah bapaknya gitu. Wajar lah, namanya orang rumah tangga pasti ada Pak ya. Cuman jangan sering aja gitu. Karena saya lihat itu ibu sama bapaknya itu sering banget gitu. Jadi kalau misalnya ngobrol-ngobrol nih, ibu sama bapaknya ngobrol-ngobrol nggak bertengkar nih, biasa awalnya nanti sedikit akhirnya udah lah bertengkar gitu. Kayaknya seperti itu gitu ya. Oscar dan Pancen, oh iya. Iya kan? Kita ngobrol yang mana ya udah itu udah tuang. Makanya ya, kalau nggak saya ini ngomong dulu, dia nggak bakalan ngomong Pak. Bener. Gitu. Jadi sekarang itu buanglah rasa egois, rasa kita takut direndahkan atau Pancen. Oscar dan Pancen, oh iya. Demi anak. Yang egois bapaknya Pancen, yang orang ngomong dingin ya kayak meneng baik. Ya pokoknya jangan sekarang mah nggak ada yang salah, nggak ada yang bener lah, jangan saling menyalahkan. Yang jelas mah nanti kalau udah diamalkan, ibu sama bapaknya itu benar-benar dijalin komunikasi yang baik dan saling plong hatinya gitu. Nanti ke anaknya nggak ngaruh gitu. Paham kan Pak, Bu? Ini anaknya kalau kelilir malam nggak mau pakai celana Pak. Kalau udah dicopot celananya nggak mau dipakein lagi celana. Nih, kelilir nggak mau pakai celana. Iya. Jadi gini Bu, nanti ibu sama bapaknya saya doain dulu. Nanti setelah mendoain ibu sama bapaknya baru anaknya. Kalau bisa ibu sama bapaknya ambil air wudhu dulu. Ibunya pakai jilbab atau pakai makanan gitu, nanti saya doakan. Kalau dulu aja. Bapaknya aja belum mandi, belum pulang, ini lagi main kayak gini. Ngantuk ini. Nggak apa-apa Pak. Yang penting nggak ada hadas besar aja, nggak apa-apa, wudhu aja nggak apa-apa. Ya. Ibunya juga sama abdas. Nanti saya doain. Ntar ini biar tidur dulu, ntar kalau saya tinggal nangis. Iya. Saya tunggu. Ya, bapaknya dulu nih, saya salonin dulu lagi.
atau gini aja Bu. Kalau gitu anaknya aja dulu lah, nanti baru ibu sama bapaknya ya. Anaknya aja dulu. Nggak apa-apa kan? Iya. Dia elus-elus gitu kan ya. Nih, ntar kalau saya tinggal nangis. Oh iya. Kalau saya tinggal nangis sih. Udah anaknya dulu, anaknya dulu yang penting. Sama ibu coba dipegang anaknya Bu, dipegang pakai telapak tangan kanan ya, dipegang di sini, dipegang ke dadanya. Dengarkan doa saya dan diaminkan Bu ya. Sama ibu diaminkan, tapi sambil dipegang anaknya ke dadanya Bu ya. Sama bapak sama ibunya juga diaminkan. Tapi saya memfokuskan doanya ke anak ibu dan bapak, bukan ke ibu sama bapaknya ya. Aminkan aja, dipegang Bu ya. Aminkan. Bapak siapa namanya? Ibu sama bapak siapa? Bapak Minarso, Ibu Endang Yulianti. Ibu Endang dan Bapak Minarso ya? Minarso. Iya. Aminkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bentar. Oh ya. Bentar. Oh, kalau bisa Mas. Iya. Ya udah. Udah Bu? Ya udah, aminkan Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aminkan ya Bu ya, Pak. Terutama ibunya yang sambil megang telapak tangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Hakimu, ya Alimu, ya Aliyu, ya Azim. Ya Hakimu, ya Alimu, ya Aliyu, ya Azim. Ya Hakimu, ya Alimu, ya Aliyu, ya Azim. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku, saudaraku, anakku. Siapa nama anaknya, Bu? Ryan Arsa Faiza. Adek Ryan. Ya Allah, apabila ya Allah. Arsa Faiza. Iya. Arsa Faiza. Iya. Adek Ryan. Ya Allah, apabila ya Allah, sakitnya itu ya Allah diakibatkan oleh dosa-dosa dan kesalahan orang tuanya ya Allah. Hamba memohon ya Allah, ampunilah beliau ya Allah. Ampunilah beliau ya Allah. Ampunilah beliau ya Allah. Ya Allah, apabila ya Allah sakitnya anaknya ya Allah diakibatkan oleh amalan-amalan kedua orang tuanya ya Allah. Yang mungkin amalan-amalan itu ya Allah tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan apabila di hadapanmu itu musyrik ya Allah, hamba memohon ya Allah, ampunilah mereka ya Allah. Ampunilah mereka ya Allah. Ampunilah mereka ya Allah. Ya Allah, apabila penyakit ya Allah, anaknya ya Allah diakibatkan oleh orang yang iri ya Allah, orang yang dengki ya Allah, orang yang ingin menghancurkan ya Allah, hamba memohon ya Allah, balikanlah ya Allah dengan caramu ya Allah. Balikanlah ya Allah dengan caramu ya Allah. Balikanlah ya Allah dengan caramu ya Allah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, haramkanlah hati dan pikiran adik Ryan ya Allah yang mungkin dikuasai oleh jin ya Allah. Ya Allah, haramkan tangan dan kakinya ya Allah yang mungkin dikuasai oleh jin ya Allah. Ya Allah, lemahkan seluruh kekuatan jin dalam tubuhnya ya Allah. Ya Allah, tarik semua jin, sihir, benda goib, penyakit fisik dan psikis dalam tubuhnya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard
wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, apabila ya Allah sakit anaknya ya Allah diakibatkan perilaku kedua orang tuanya ya Allah yang mungkin komunikasinya kurang baik ya Allah, sering menyimpan kejengkelan ya Allah di dalam hatinya masing-masing ya Allah. Apabila itu tidak baik bagi kesehatan anaknya ya Allah, dan apabila itu suatu kesalahan di hadapan-Mu ya Allah, hamba memohon ya Allah, ampunilah mereka ya Allah. Ampunilah mereka ya Allah. Ampunilah mereka ya Allah. Sembuhkanlah ya Allah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai seluruh kuman, bakteri, virus yang merusak tubuh, juga seluruh penyakit fisik, seluruh emosi negatif, seluruh gangguan jin dan sihir, saya perintahkan atas nama Allah yang Maha Kuasa. Ya Allah, Ya Hakimu, Ya Alimu, Ya Aliyu, Ya Azim. Keluar saat ini juga dari tubuh saudaraku. Takutlah kalian kepada murka Allah. Kepada seluruh sel tubuh, semua hormon, energi tubuh manusia yang saat ini mendengar lantunan firman Allah dan doa Rasulullah. Sekarang juga, perbaikilah kondisi tubuh kalian hingga sehat sempurna. Dengan izin Allah, terjadilah pada detik ini juga. Innama amruhu iza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Buka tangan ibu sedikit, tiup Bu 3 kali ke dada anaknya Bu. Ini. Iya, tiup. Ini. Iya, tiup begini. Ini dada anaknya dibuka tangannya gitu. Oh, ini. Tempelin ke dada, buka tangannya, tiup. Jadi mungkin aku sewot. Nah kan gitu ya, komunikasinya kurang gitu ya. Iya, makanya diajarin nggak tahuan. Harus sabar, makanya harus sabar. Nah, udah ya, tutup lagi Bu tangannya Bu, tutup lagi, biasa lagi. Innama amruhu iza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Innama amruhu iza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sekarang ubun-ubunnya Bu dipegang Bu. Ubun-ubunnya ya. Anaknya pelan-pelan dipegang. Dengarkan Bu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ibu satu kali Bu, ubun-ubun anaknya Bu. Gitu. Iya. Tadi tiup. Kayak tadi. Ya kayak tadi tiup. Jadi kadang yang lu tidak mulai kayak. Kalau udah tetap masih dipegang Bu, dengarkan Bu ya. Udah. Padahal kan nggak bisa lah. Sini ibu sama bapaknya baru aja dibilangin kok masih. Pokoknya nanti kalau udah ini jangan gitu ya, biasa. Bapaknya harus lebih sabar lah. Mungkin ibunya kadang kan agak loading atau gimana agar dimaklumi aja. Aduh, saya kata jadi ya mohon maaf ya, bukan saya ngetawin atau merendahkan apa, ingin ketawa aja jadi. Berarti bener ya apa yang saya bilangin ya. Pegangin Bu ya, Bu ya. Salah. Pegang Bu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ
وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Sadaqallahul azim. Baca Al-Fatihah Bu sama-sama Bu bi barakati umul Quran wa mustajabah bi idznillah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kun fayakun. Udah Bu. Halo Bu, udah Bu? Ya. Ya. Udah. Udah. Ya udah. Nanti gini Bu, nanti setiap anaknya tidur Bu ya. Nanti setiap malam nih kalau tidur dipegang anaknya pakai telapak tangan kanan ibu, dibacakan bismillah 5-7 kali, dibacakan bismillah a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadiru 7 kali. Nanti saya kirimkan doanya. Nanti Ibu praktekin nanti di ini setiap mau tidur. Itu doanya setiap dia tidur. Pokoknya kalau selama 7 hari itu jangan sampai putus gitu. Tapi nanti kalau kesananya bagusnya sih setiap malam nggak apa-apa kalau Ibu ada waktu gitu ya. Diamali aja sampai dia besar juga nanti insya Allah. Jadi syaratnya itu satu, keyakinan Ibu dirubah bahwa jangan terlalu cemas sesuatu yang belum pasti gitu. Karena hidup mati itu urusan Allah gitu. Yang kedua, perbaiki komunikasi sama bapaknya. Ya. Nah, ibunya juga jangan berusaha supaya bapaknya jengkel gitu, kan mancing-mancing atau gimana, janganlah ibunya juga. Kadang ibunya itu kayaknya itu sengaja gitu. Ya memang gimana ya? Ya, guru apa sih wajar gitu. Nggak ada salah, nggak ada yang ya udah gitu. Pokoknya nanti kalau ini ya ibunya ya minta maaf gitu, kalau ini sering minta maaf sama bapaknya atau bapaknya juga gitu. Nyong di sini minta maaf apa? Oh iya. Bagus gitu. Di sini sering ngomong dingin. Emang orang. Lalu parah doang Pak. Lalu parah. Ya. Dari minta maaf dari hati loh Bu, jangan istilahnya tuh gimana gitu. Karena dimanapun derajat bapaknya itu suami ibu loh. Kalau orang udah menjadi istri itu derajat suami itu bahkan lebih tinggi dari orang tua kita malahan gitu loh ya. Jadi gimana pun harus ibu sebenarnya harus minta maaf duluan, jangan nunggu bapaknya harusnya gitu. Iya. Tiga. Kalau misalnya Pak selama ini kalau saya jadi istri belum bisa terbaik, mohon maaf. Ya Bu, gitu. Saling memaafkan bagus kan gitu, seperti itu. Apa. Kalau misalnya ada kejengkelan ibu nih sama bapaknya, jengkel jangan disimpan berhari-hari, udah aja dilepasin demi anak saya. Insya Allah nanti Bu ya. Itu terdoanya. Nanti saya kirimkan. Saya enggak. Nanti saya kirimkan ke WhatsApp Ibu. Nanti saya kirimkan ini doanya. Iya. Anak Ibu tuh 3 malam berturut-turut terusnya saya doain. Nanti besok malam saya telepon, saya doain biasa pakai nomor telepon gini biasa, nggak ada video call pun nggak apa-apa gitu. Ataupun pakai video call pun bisa gitu. 3 malam berturut-turut nanti saya doain. Gitu aja. Pokoknya habis maghrib nanti saya doain lagi, habis maghrib saya doain lagi gitu, insya Allah. Iya. Nah, anaknya udah selesai, tinggal sekarang ibu sama bapaknya didoain. Ataupun ibu nidurin anaknya dulu. Minta tolong doanya ya Pak ya, biar itu sembuh, biar sampai tua, biar amin. Itu. Amin. Kalau anak sakit apa itu wajar Bu, wajar namanya anak ya pasti ada sakitnya apa. Iya, sakitnya wajar. Tapi wajar itu kadang-kadang kayaknya trauma banget gitu kalau lagi sakit. Iya.
Wajar sih Bu, wajar itu manusia. Wajar. Jangan nelpon kan, pikiran aja. Cuman istilah dirubah lah, jangan terlalu ini. Yang penting kita itu usaha. Ya, kayaknya di rumah sendiri, jadinya saya takut. Di rumah sendirian gitu. Itu betul biasanya sampai kan biasanya marah. Pokoknya nanti. Udah tidur lagi biasanya nih marah-marah kalau di ini. Ini kalau dipakai celana nggak mau, kalau pipis. Mintanya telanjang. Pokoknya kalau ibu nanti lebih sabar, lebih hatinya lebih damai, lebih tentram, itu anaknya juga nanti seperti itu. Tapi kalau ibunya itu, kalau bahasa kamu nyebutnya rungsing itu gimana ya? Pusing terus gitu. Iya, seberawut. Ya, pikirannya gitu, seberawut sih Pak. Terus juga. Pikirannya seberawut. Gitu Bu. Ya. Ya kadang ibunya juga marah-marah sama anaknya Pak. Kata saya mah nggak usah marah gitu. Iya. Ya udah capek ya. Udah capek ya Pak ya, saya udah capek. Ya nggak marah-marah malah ntar saya setrum. Pokoknya mulai sekarang ibu lebih dirubah, bapaknya juga mulai dirubah, insya Allah nanti anaknya. Di bawah happy aja Bu ya. Nanti doanya saya kirimkan, diamalin tiap malam Bu ya. Nanti kapan ini ngedoain ibunya, sekarang atau nunggu mau nginikan anak dulu atau ini udah tidur sih, bentar lagi. Oke. Tapi melek merem tahu. Melek merem tahu dia kalau lungokin ngerti ya. Oh ngerti ya. Melek maning kan ngernyong ngomong petah ngerti. Atau gini aja, yang wudhu ini aja karena ibunya darurat nggak apa-apa lah. Bapaknya aja lah yang wudhu, ibunya nunggu aja di situ. Bapaknya aja yang ada yang nunggu lah. Mau pas nunggu ke, ayo kono. Saya mau wudhu, anaknya melek merem. Nggak apa-apa Bu, takutnya nanti kenapa. Pokoknya gitu Bu ya, ibu nggak boleh terlalu kepikiran yang berlebihan gitu. Pokoknya serahkan semuanya kepada Allah. Yang penting. Iya sih, katanya saya marah-marah ya. Udah saya capek, anaknya nggak mau gitu, nggak mau nurut gitu kayak berawut, yang marah-marah sendiri. Berawut itu apa Bu? Berawut itu apa? Bandel. Oh. Apa Rane? Betul lah, kirae. Bapaknya di Jakarta terus ya. Ini pikiran saya tuh mesti kalau sakit mesti kemana-mana jadinya ya. Iya. Ini makanya saya teleponnya Mbak Mun itu terus. Pokoknya nanti kalau ibu nanti sering ngamalin doa yang nanti saya kirim, insya Allah nanti. Ini biasanya kalau nggak sakit anak tuh kalau disuruh saya ngerjain itu nyapu apa itu dia diem nonton TV, kalau nggak nonton HP tuh nurut, tapi kalau lagi sakit itu dianya kayaknya marah-marah terus juga. Apa? Ya udah wudhu Pak. Udah Udah bapaknya. Cuman tadi saya pas saya mendoakan gitu ya, saya mendoakan Bu ya Pak, itu terbayang karena ada angka 2 gitu, angka 2. Tentang wallahu alam 2 itu artinya apa nggak tahu saya. Angka 2 gitu, nggak tahu apa 2. Artinya apa Pak? Angka 2 Pak? 2 itu nggak tahu apa. Mungkin apa ya? Angka sendiri apa sendiri Pak? 2 itu mungkin hitungan hari, itu 2 bulan, 2 hari, 2 tahun gitu atau gimana? Oh ya. Kayaknya 2 gitu. Maksudnya gimana Pak? Nggak tahu gitu, kayak ada angka 2 aja. Mungkin itu keyakinan sama ibu sama bapaknya itu 2 apa? Nggak mungkin bapak dan ibu yang lebih tahu. Mungkin bapaknya udah paham lah ke situ. Paham Pak? 2. Belum sih. Belum. 2 itu apa? Oh iya. Ya mungkin karena keyakinan yang mungkin misalnya umur 2 bulan, 2 hari, 2 tahun atau gimana. Ada pernah nggak dengar seperti itu? Kayak 2 itu apa? Seperti misalnya kalau anaknya nanti umur 2 bulan atau 2 tahun atau apa gitu. Oh, setiap anak mau umur 2 tahun apa? Iya. Sakit-sakitan apa gimana? Ataupun misalnya kalau anaknya umur 2 tahun nanti meninggal atau gimana gitu. Ada nggak kayak gitu? Ya, perasaan sih kalau ada sakit-sakitan begitu, kebayangnya sama anak-anak yang pertama Pak. Takutnya anak sekian tahun
terus akhirnya tergila udah hilang lagi gitu. Oh, waktu anak yang meninggal itu 2 tahun 2 tahun. Ya belum nyampe sih, baru 1 tahun 8 bulan. Berarti istilahnya itu mendekati antara 2 tahun lah ya, 2 ya. Nah, 2 tahun gitu. Berarti makanya mungkin saya terbayang angka 2 itu kayaknya Bapak itu suatu pikiran yang mungkin aduh kalau udah 2 tahun nanti gimana gitu. Pasti gitu ya? Iya kan Pak ya? Iya. Oh, pantas. Emang ya pikirin itu kalau ada anaknya sakit, ya pikirannya udah larinya ke situ. Udah pokoknya Bapak mulai sekarang dirubah cara pikirnya Pak ya. Pokoknya sekarang masalah kita itu jadi orang tua yang terbaik. Kalau anak sakit dibawa ke dokter, sebisa mungkin kita gitu ya, kita doakan. Yang lainnya serahkan sama yang di atas gitu ya. Nah, kalau misalnya anak udah sehat, bapaknya mau pulang ke Semarang atau pulang aja, pulang nggak ada. Semakin kita nanti hal-hal seperti itu saya semakin kita nanti ini gitu. Yang penting Bu nanti doanya terus dibacakan Bu ya, nanti saya kirimkan ke nomor Ibu Bu ya. Sampai-sampai saya nggak pernah lama anak saya ini saya suruh bawa ke sono, sampai saya nggak mau Pak, takutnya ya begitu lagi. Katanya kalau saya bawa ke Semarang apa gitu, walaupun anak berapa aja, tetap aja nggak ada katanya begitu. Makanya saya pikirannya begitu Pak. Dulu anaknya yang 2 itu meninggal kalau dibawa pulang ke sana atau gimana? Enggak juga kan? Oh, kata orang-orang yang saya jumpai sih, katanya kamu kalau punya anak jangan sampai bawa ke sono, ke Semarang itu. Makanya saya ada apa di Semarang itu, saya ingin tahu gitu loh. Sebenarnya ada apa gitu. Pokoknya mulai sekarang itu dirubah cara pikirnya. Bapak harus yakin bahwa semuanya itu adalah ketentuan Allah. Hidup mati itu urusan Allah gitu. Yang penting kita jadi orang tua, melakukan anak kita sebaik mungkin. Dia sakit kita obatin gitu, kita doakan udah gitu. Itu semuanya pasrahkan sama yang di atas gitu. Hal-hal kayak gitu yang istilahnya tuh nggak ada landasan, nggak ada ini, jangan terlalu diinikan apa. Perkataan manusia itu bisa benar bisa salah gitu. Tapi kalau Al-Quran itu dari Allah pasti benar gitu. Nggak ada salahnya, itu aja udah. Mulai sekarang Bapak perbaiki komunikasinya sama Ibu, sholatnya lebih di ini lagi gitu. Kita ya banyak berdoa sama yang di atas. Pokoknya komunikasinya sebisa mungkin lah. Ini juga lagi diobatin aja Ibu sama bapaknya kok masih ini kan gitu. Apalagi pas lagi nggak saya bilangin gitu, gimana gitu kan, nggak tahu saya. Bapak ya udah gitu. Tapi nggak ada yang minta maaf. Pokoknya mulai sekarang ada yang ngalah lah, di saat bapaknya jadi api, ibunya jadi air, ataupun kebalikannya, gitu ya. Ya udah, aminkan doa saya Bu, Pak ya. Kalau misalnya nanti saya doakan seandainya ada pengen muntah atau mual, Ibu atau bapaknya muntahkan ya, seandainya gitu ya. Ya. Aminkan doa saya Pak Bu ya. Aminkan aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Hakimu, ya Alimu, ya Aliyu, ya Azim. Ya Allah, telah datang kepadaku, ya Allah, saudaraku, ya Allah, suami istri, ya Allah. Ya Allah, apabila ya Allah di dalam tubuh mereka, ya Allah, terdapat penyakit, terdapat sihir, terdapat jin, ya Allah, yang apabila itu diakibatkan oleh kesalahan dan dosa-dosa beliau, ya Allah, hamba memohon, ya Allah, ampunilah beliau, ya Allah, ampunilah mereka, ya Allah, ampunilah mereka, ya Allah. Ya Allah, apabila di dalam tubuh suami istri ini, ya Allah, terdapat mungkin amalan-amalan, ya Allah, perjanjian-perjanjian, ya Allah, yang mungkin diakibatkan oleh leluhur-leluhur beliau, ya Allah, orang tua dahulu beliau, ya Allah, yang mungkin ada perjanjian khusus dengan bangsa jin, ya Allah. Hamba memohon, ya Allah, pada hari ini, ya Allah, putuskanlah, ya Allah, putuskanlah, ya Allah, hubungannya, ya Allah, putuskanlah, ya Allah, hubungannya, ya Allah. Ya Allah, apabila di dalam tubuh suami istri ini, ya Allah, terdapat sihir, khodam, penyakit, ya Allah, yang mungkin dikirim oleh orang yang iri, ya Allah, orang yang dengki, ya Allah, hamba memohon, ya Allah, balikanlah, ya Allah, dengan caramu, ya Allah. Balikanlah, ya Allah, dengan caramu, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahil kafi, Bismillahil mu'afi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama wa huwas samiul alim. Bantukan Bu, Pak, 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilkafi. Bismillahilmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilkafi. Bismillahilmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilkafi. Bismillahilmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya Allah, apabila ya Allah ada jin sihir ya Allah di dalam hati mereka ya Allah, di dalam otak mereka ya Allah yang mungkin sering membisik-bisikan kecemasan ya Allah, ketakut-takutan ya Allah oleh sesuatu ya Allah yang tidak baik di dalam dirinya ya Allah, hamba memohon ya Allah, hilangkanlah ya Allah pengaruhnya ya Allah, hilangkanlah ya Allah pengaruhnya ya Allah, hilangkanlah ya Allah pengaruhnya ya Allah, bersihkanlah ya Allah dari ujung kakinya ya Allah sampai kepalanya ya Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Pegang lupa dadanya ya, pegang pakai telapak tangan kanan we. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Sekarang tangan ibu sama bapak seperti ini, pakai telapak tangan pakai tangan kanan tapi jarinya diajungkan seperti ini. Diajungkan seperti ini. Ikuti kata-kata saya ya dalam hati nggak apa-apa. Ikuti kata-kata saya dalam hati pun nggak apa-apa. Seandainya ada rasa mual, muntahkan ya, seandainya gitu. Acungkan seperti ini. Ikuti doa saya dalam hati ataupun diucapkan nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, haramkanlah hati dan pikiranku dikuasai oleh jin. Ya Allah, haramkanlah hati dan pikiranku dikuasai oleh jin. Ya Allah, haramkanlah hati dan pikiranku dikuasai oleh jin. Ya Allah, haramkanlah tangan, kaki, dan tubuhku dikuasai oleh jin. Ya Allah, haramkanlah tangan, kaki, dan tubuhku dikuasai oleh jin. Ya Allah, haramkanlah tangan, kaki, dan tubuhku dikuasai oleh jin. Ya Allah, lemahkan seluruh kekuatan jin dalam tubuhku. Ya Allah, lemahkan seluruh kekuatan jin dalam tubuhku. Ya Allah, lemahkan seluruh kekuatan jin dalam tubuhku. Ya Allah, tarik semua jin, sihir, benda goib, penyakit fisik dan psikis dalam tubuhku. Ya Allah, tarik semua jin, sihir, benda goib, penyakit fisik dan psikis dalam tubuhku. Ya Allah, tarik semua jin, sihir, benda goib, penyakit fisik dan psikis dalam tubuhku. Sekarang di barakati Ummul Quran wa mustajabah biidznillah. Baca Al-Fatihah Bu Pak, sama-sama ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang ibu sama bapaknya udah saya doakan,
Udah saya putuskan, mungkin ada perjanjian-perjanjian, ilmu-ilmu dari orang tua zaman dahulunya, tinggal sama ibu sama bapak dijaga gitu. Kayak tanaman, udah saya bersihkan, tinggal sama ibu sama bapaknya dipelihara gitu. Maksudnya seperti itu. Kalau nanti nggak dipelihara, percuma, nanti tumbuh rumput lagi gitu kan. Udah dibersihin, tinggal sama ibu sama bapak dijaga. Dijaganya seperti apa? Sholatnya harus lebih dijaga. Belum bisa 5 waktu, ya maghrib aja gitu. Ya syukur-syukur bisa 5 waktu gitu. Gitu ya. Ya, kadang bolong-bolong sih Pak, saya juga. Anaknya susah ditinggal. Iya Bu, nggak apa-apa. Tapi nanti lebih diinikan lagi. Cuma nanti kalau anaknya udah sehat. Bolong sehat deh. Iya. Pokoknya mulai sekarang nanti kalau habis teleponan sama saya, ibu sama bapaknya ngobrol ya. Minta maaf ibunya sama bapaknya ya. Kalau sekarang takutnya malu. Gitu. Seandainya, tapi jangan harus serius loh minta maafnya Bu ya. Pak, seandainya saya jadi istri belum yang terbaik, mohon maaf Pak ya, saya banyak salah gitu. Jangan saling nyalahin, tapi saling mengaku saya salah gitu. Itu. Jangan nyalahin, ibu saya salah gitu. Jadi itu belum kurang baik gitu. Seperti itu. Ya, banyak salah pancen. Salah dosa ya. Iya. Ya mungkin untuk sementara gitu aja dulu Bu. Nanti doanya saya kirim, nanti besok malam nanti saya telepon lagi. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Ya udah, makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Makasih. Tolong doanya ya Pak. Ya, yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.